Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan pada saat ini berada, saya percaya kita semua boleh ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak, buat seminggu yang telah kami lalui ya Bapak. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Bapak. Sehingga di pagi hari ini Bapak, kami bisa datang mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapak. Kiranya Engkau berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang setia ya Bapak, yang beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapak, melalui ibadah online di pagi hari ini Bapak. Berkat-Mu juga untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapak. Berkat-Mu untuk hamba-Mu yang Kau utus ya Bapak, jadi Pak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Lugimin Ajis. Kiranya penyertaan-Mu, kehendak-Mu turun atas hamba-Mu ini nantinya ya Bapak, dalam menyampaikan apa yang menjadi keridhaan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir ya Bapak, hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Mari kita semua siap memulai ibadah ini. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Biar bibir kami terus memegahkan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang menjadi kota benteng kami. Kami percaya Tuhan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
hatimu, angkat suaramu, katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Yes, God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang kudus, selamanya Kau yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dan pada saat ini kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa, mari kita yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saya percaya kita semua boleh ada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Pada saat ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, kita mau serukan nama Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersukacita, bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami menserukan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita orang-orang percaya diberi kuasa untuk menghancurkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Mari bersama-sama kita boleh lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Pakai kuasa dari Raja Mulia
kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kami kuasa untuk menaklukkan setiap musuh kami. Engkau yang memberikan kami kuasa untuk menghancurkan setiap musuh kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan juga kami kemenangan. Kemenangan dan kemuliaan-Mu nyata di tengah badai. Cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita dapat ibadah bersama di rumah, dimanapun saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Sebab kita percaya dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Yang percaya bersama-sama katakan amin.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jadikan ini doa kita bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita sembah Tuhan. Dialah masih kiara. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu bagi setiap umat-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang terlupakan.
Tidak ada satupun yang terabaikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hari ini sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Dan hari ini bersama-sama dengan semua umat-Mu, kami rindu Tuhan mendengar apa yang menjadi pesan-pesan firman. Terima kasih ya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus, penuhi setiap hati, dan Engkau yang terus berkarya dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dengan penuh iman dan percaya. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini bersama-sama kita dapat ibadah online. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita telah memasuki minggu yang keempat. Dan dalam kondisi di bulan April ini, di mana masih banyak yang terus stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga beribadah di rumah, maka kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Dan saya percaya di bulan ini Tuhan memberi penerobosan dalam kehidupan kita. Amin. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Dan hari ini saya juga percaya Tuhan hadir di rumah-rumah saudara dan menampakkan diri kepada setiap orang yang mencintai Tuhan dan yang mengasihinya. Yang percaya katakan amin. Tema kita pada minggu ini adalah Strength in the midst of the storm, yaitu kekuatan di tengah badai. Saudara yang terkasih, mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi badai, karena dunia sedang dilanda oleh badai. Bukan hanya badai pandemi yang ada, tapi juga badai secara ekonomi keuangan. Kita telah melihat makin hari makin bertambah yang dirumahkan dan di PHK, dan juga banyak perusahaan-perusahaan sedang mengalami hibernasi, standstill, dan tidak beraktivitas. Dan banyak yang menghadapi ujian-ujian yang berat. Tetapi pesan Tuhan untuk kita di 2 Timotius pasal 2 di ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada amin? Jadi melalui firman Tuhan ini kita melihat Paulus berkata, jadilah kuat. Kata bersama-sama, jadilah kuat. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kehebatan kita, tetapi oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya berdoa semua saudara mengalami dan menerima kasih karunia, from grace to grace di dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita sedang menghadapi peperangan-peperangan dalam hidup ini. Tetapi peperangan yang terbesar itu adalah peperangan rohani. Oleh sebab itu Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya itu menandakan setelah kita melewati proses demi proses, ujian demi ujian, maka kita tiba pada penghujungnya,
ibarat satu film dan kisah kehidupan. Pada puncaknya Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari ini saya ingin membagikan ada 3 kunci untuk kita mengalami kekuatan di tengah badai. Yang pertama, kita perlu encouragement. Kata bersama-sama, encouragement. Kata encouragement itu artinya kekuatan. Artinya kita ini harus kuat dan harus berani. Dari kata courage. Oleh sebab itu, pada saat Yosua hendak memasuki tanah perjanjian, ketika dia harus sendiri, karena Musa sudah tidak bersama dengan Yosua, maka Tuhan yang hadir dalam hidup Yosua dan berkata, be strong and take courage. Jadilah kuat, jadilah berani, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan bersama-sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hari ini, siapa yang rindu untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan? Yang rindu bersama-sama katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya, victory. Saudara, ketika Yosua dan bangsa Israel diperhadapkan kepada tanah perjanjian setelah 40 tahun di padang gurun, maka apa yang terjadi?
Maka Yosua di depannya itu ada tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu adalah satu tembok yang tinggi besar, di mana ada banyak perlombaan pacuan kereta kuda. Jadi tebal sekali temboknya, sampai kita melihat di Alkitab ada yang membangun rumahnya, apartemennya di dalam tembok, yaitu Rahab dan keluarganya. Jadi ini tembok yang besar tinggi dengan raksasa, tentara-tentara orang-orang Yeriko. Itu adalah impossibility, sesuatu yang nampaknya mustahil. Tetapi man's impossibility is God's possibility. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Ada amin? Oleh sebab itu Yosua tiba-tiba dilawat Tuhan melalui panglima bala tentara Allah. Panglima bala tentara itu muncul sebelum Yosua itu memasuki Yeriko. Untuk apa? Untuk menguatkan Yosua. Hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Karena setelah kita melewati ujian yang berat ini, kita akan melihat tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya di dalam hidup kita. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita juga melihat Daud. Ketika Daud itu di Ziklag, maka posisinya terjepit oleh karena seluruh keluarga mereka, istri, anak-anak itu sudah dirampas oleh orang-orang Amalek dengan harta bendanya. Dan apa yang terjadi di 1 Samuel 30 ayat 6, firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit. Bukan hanya terjepit saudara, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Jadi kita melihat di sini, ketika tidak ada orang yang menguatkan kita, ketika di masa isolasi, dikunci, lockdown ya, di banyak bangsa negara, ketika tidak ada yang bisa terus mendorong kita, memberi encouragement, semangat, maka seperti Daud, kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perlu terus masukkan firman Tuhan, depositkan firman. Saudara, jangan banyak masukkan berita negatif, jangan terlalu banyak mendengar dan menghitung-hitung hari demi hari, angka-angka. Tapi mari masukkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya di masa-masa seperti ini. Dan Tuhan berkata, do not fear. Katakan bersama, do not fear. Saudara lihat, ketika Yesus hadir di tengah murid-murid, tidak pernah Yesus itu berkata, kok kalian takut? Enggak. Yesus selalu berkata, do not fear. 2 Timotius 1 ayat 7. Mengapa? Sebab Allah memberikan kepada kita apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Katakan bersama-sama, kekuatan, kasih, ketertiban. Amin. Sound mind, di dalam bahasa Inggrisnya kata pikiran yang jernih. Jangan khawatir. Hari-hari ini saya lihat banyak yang tengah malam belum tidur. Dari mana? Dari WA-nya saya tahu. Ya. Ada yang udah hampir jam 1 masih WA, jam 2 ya, jam 3 ya. Mungkin di sini nggak ada, di sana sini banyak, saudara. Ya, yang senyum-senyum itu seringkali ya. Nah, Tuhan katakan ayolah pikiran kita jernih. Amin. Agar kita tidurnya juga nyenyak. Amin. Agar kita ini memiliki sound mind. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita, Tuhan berkata, do not doubt. Jangan bimbang. Kata bersama, jangan bimbang. Jangan kita pernah banyak bertanya ini dan itu. Karena Tuhan sedang melawat. Siapa yang menyangka seorang perempuan di Samaria yang dijauhi orang, yang selalu diisolasi, yang selalu dikarantina, gak ada orang yang mau dekat. Tapi di Samaria ini, di sumur Yakub, Yesus duduk
Dan kemudian Yesus menguatkan perempuan Samaria yang seringkali bimbang, yang selalu bertanya, di mana kita harus beribadah? Di mana kita harus mencari Tuhan? Yesus berkata kepadanya, penyembah-penyembah benar itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini ada yang bimbang, ada yang terlalu banyak pertanyaan dalam kehidupan, mari saudara, kita banyak menyembah Tuhan. Kita banyak masuk dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Yang rindu bersama-sama katakan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ketika kita banyak menyembah, maka Tuhan juga berkata, do not worry, jangan khawatir. Kata bersama, jangan khawatir. Kalau hari-hari ini banyak yang khawatir tentang penghasilan, pemasukan yang makin berkurang. Saudara bahkan yang jual es di pasar kami dengar, ya. Apakah es campur, cendol, kami mendengar omset sekarang tinggal 20%. Karyawan ada belasan. Bagaimana bisa membiayai? Karena bulanan itu pengeluarannya besar. Itu hanya yang jual es, saudara. Belum lagi yang lain yang karyawannya ratusan atau ribuan, yang mengalami pengalaman yang dilematis sekarang. Sehingga ada yang perlu shift kerja untuk bisa menghidupi pengeluaran yang ada. Apapun yang terjadi, Yesus berkata di Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Coba saudara lihat burung-burung di udara. Yesus berkata burung-burung di udara ini tidak punya cadangan, tabungan, ya, deposito, tidak punya pekerjaan, tetapi disediakan dan diberi makan oleh Bapa di surga. Saudara tidak pernah melihat di surat kabar ada burung-burung yang pengangguran dan kelaparan? Tidak ada. Karena ada sepasang tangan yang tidak kelihatan yang memberi makan burung-burung itu. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir itu, saudara, tidak akan menambah apa-apa. Karena khawatir itu ibarat kursi goyang. Saudara lihat kursi goyang itu mau digoyang sekencang apapun, nggak kemana-mana. Oleh sebab itu jangan khawatir. Katakan pada yang di sebelah Bapak Ibu, jangan khawatir. Amin. Dan kita tidak perlu fokus kepada apa yang kita tidak miliki. Banyak orang mengapa hidupnya khawatir dan tidak bahagia, karena fokus pada apa yang mereka tidak miliki. Seperti di statement ini katakan, happy people focus on what they have, unhappy people focus on what is missing. Saudara lihat, happy people punya satu potong aja kue tar, ya. Saudara jangan lapar dulu, amin. Satu potong kue tar aja dia happy. Tapi kalau orang yang gak happy, dia fokus pada yang tidak ada di kuenya, pada dia punya satu kotak kue, satu box, satu loyang, hanya satu iris saja hilang. Loh, siapa yang ngambil ini? Siapa yang ngambil ini? Ya. Kenapa? Karena hidupnya hanya fokus pada apa yang dia tidak miliki. Dan kita harus melihat hidup ini penuh langkah. Which step have you reached today? Apakah saudara hanya di I won't do it, pasif, I cannot do it, atau I want to do it, atau how do I do it?
I will try to do it. I can do it and I will do it. Sampai kita paling di atas. Yes, I did it. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena hidup ini tidak akan kemana-mana, saudara. Ingat, di minggu sebelumnya kita belajar tentang discovery, recovery. Bagaimana bisa mencapai discovery, recovery? Karena hanya duduk saja. Banyak orang yang berkata, some people want it to happen. Hanya bermimpi. Tetapi some wish it would happen. Berandai-andai. Others make it happen. Ayo cetak gol. Ada amin? Ayo skor, cetak gol. Dan ini dengan apa? Saudara mulai melangkah. Mungkin dalam kehidupan saudara hari-hari ini, di rumah, ada banyak impian yang saudara ingin mulai. Saya mendengar ada yang mulai online bisnis. Puji Tuhan, tiba-tiba maju. Saya melihat ada ibu-ibu yang mulai purchase order, PO, memasak. Tiba-tiba followersnya bukan hanya ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Dari mana semua itu? Karena you make it happen. Ada amin? Oleh sebab itu tetap kuat. Encouragement. Yang kedua, kunci untuk menghadapi kondisi seperti saat ini di tengah badai, kita harus memiliki expectation, pengharapan. Kata bersama-sama, expectation. Artinya, saudara harus penuh pengharapan. Yesus telah bangkit. Kata bersama, Yesus telah bangkit. Amin. Untuk apa Yesus bangkit? 1 Petrus 1 ayat 3. Mari kita baca bersama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kata bersama-sama, penuh pengharapan. Amin. Pada saat Yesus bangkit, maka kita ada hari esok. Siapa yang percaya ada hari esok dalam kehidupan kita? Sebab Yesus hidup. Yang percaya kata bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Saudara, mengapa kita perlu memiliki pengharapan? Karena pengharapan itulah yang membawa kita terus menatap masa depan dengan penuh sukacita. Ibrani 6 ayat 19 firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Katakan amin. Jadi pengharapan itu ibarat sau. Saudara pernah melihat sau kapal? Kapal sebesar apapun, kalau mau mendarat, kalau mau tiba di pantai, harus punya sau, baru bisa berhenti. Kemudian penumpang-penumpang itu turun. Ya. Kapal itu sebelum berangkat boarding, maka harus punya sau, supaya perahunya tidak goyang ke kiri ke kanan, sehingga penumpang itu bisa naik ke atas boarding, baru bisa berangkat. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita
ibarat Musa dan orang Israel akan tiba di persimpangan jalan. Di depan itu ada Laut Merah, di belakang ada tentara Firaun. Tetapi Tuhan berpesan di Keluaran 14 ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada amin? Saudara, Tuhan berbicara kepada kita. Dia akan berperang. Oleh sebab itu Tuhan berkata, ayo ulurkan tanganmu, maka laut itu akan terbelah. Saudara, mungkin kita seperti Musa, di depan kita ada Laut Merah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi siapa yang percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kita pernah mendengar kisah tentang Eric Yuan, pendiri dari Zoom. Saudara tahu Eric Yuan dalam tempo beberapa bulan saja kekayaannya itu melonjak 66 triliun. Pendiri Zoom ini karena hampir semua memakai Zoom. Rame-rame, rapat, melihat teman-temannya yang sudah rindu karena social distancing tidak bisa bertemu melalui Zoom. Ternyata banyak membawa dampak. Demikian juga hidup ini. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi jangan seperti Petrus. Petrus itu karena sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia mau kembali ke kehidupan lamanya, profesi lamanya. Mau menangkap ikan, tapi tidak berhasil menangkap apapun. Sampai Yesus hadir. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ikan-ikan itu banyak. Dan yang ajaib adalah di Yohanes 21 ayat 8. Ketika murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ada apa saudara di sana? Ada ikan dan roti. Bukankah itu ajaib saudara? Apa yang sudah dicari-cari mereka sudah disediakan Yesus. Kata pada yang di sebelah saudara, semua sudah disediakan. Amin. Karena ketika Yesus bersama muridnya di Danau Tiberias itu, kita tahu bahwa di Yohanes 21 ayat 11 kuasa kebangkitan membuat jala itu tidak koyak. Dan dikatakan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyak, sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Siapa yang percaya? Semua sudah disediakan. Amin. Semua sudah disediakan. Mujizat itu sudah disediakan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pesan Tuhan untuk kita hari ini, mari kita percaya. Yang rindu-rindu, yang percaya, bersama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kata pada di sebelah saudara, mujizat masih ada. Amin. All things are ready. Semua itu sudah disediakan. Roti dan ikan disediakan Yesus. Ada amin? Semua itu sudah disediakan. Yang penting kita percaya. Pada saat kita melihat belum ada pekerjaan tetap, Tuhan sudah sediakan. Pada saat saudara di rumah belum tahu nanti waktu masuk lagi apakah masih diterima, Tuhan yang menyediakan. Amin. Pasti ada sesuatu yang ajaib. Ekspektasi itu ibarat ibu yang sedang mengandung. Saudara kalau melihat ada ibu yang sedang mengandung anaknya, ya, saudara melihat keluarganya, baik orang tua, suami istri,
itu menantikan dengan penuh pengharapan. Dan ketika orang tua dan bayinya sudah lahir, kita tahu sebenarnya sebelum itu mereka sudah memiliki iman. Banyak orang tua yang sudah mempersiapkan kamar bayi, ya, sebelum bayinya lahir. Sudah disiapkan. Pakaian bayi sudah dibeli, ya. Perlengkapan bayi sudah dilengkapi semuanya. Botol-botol susu, ya, mainan semua sudah disediakan. Jadi itulah pengharapan. Hari ini saya ingin mengajak saudara, apa yang menjadi pengharapan dalam hidupmu? Tuliskan itu. Ambil pen, tuliskan. Ada yang berkata, mengapa anak kecil itu hanya ada pensil, orang dewasa diberikan pen? Karena anak kecil masih bisa keliru, buat kesalahan bisa dihapus. Tapi untuk orang tua pakai pen, artinya kita ini harus yakin. Amin. Jangan semuanya masih pakai pensil. Ada yang di sini mau tanda tangan sesuatu di bank, mana pensilnya? Nggak ada, ya. Karena pensil bisa dihapus. Pakai pen, artinya itu mantap. Percaya. Saya mau berdoa dan bernubuat dalam kehidupan saudara, apapun Anda hadapi setelah Pentakosta, Tuhan akan memberikan banyak anugerah berkatnya di new dimension in harvest ini. Amin. Ada penghasilan-penghasilan yang belum pernah kita bayangkan. Mungkin selama ini kita hanya berharap 1 atau 2 penghasilan. Banyak saudara. Bahkan ada 7 tipe penghasilan atau income yang banyak orang tidak mengerti. Ada earn income, yaitu sesuatu dari gaji. Ada profit income, dari asetnya, rumahnya, dari tanahnya. Wow, kenaikan harga. Profit. Interest income dari bunga, seperti bunga tabungan di bank, deposito. Ada dividend income dari bursa-bursa keuangan dunia, saham perusahaan besar, ada dividen. Rental income dari kontrak sewa ruko, ya, kios, outlet, mobil, ya, sepeda motor. Ada residual dan royalty income, dan ada capital gain income. Saudara pernah lihat seperti orang yang mengemudi ojek videonya? Saudara tahu, seringkali orang hanya melihat dari penampilan. Tapi kita tidak bisa hanya menilai dari penampilan orang-orang yang bekerja, ya. Karena ada sesuatu yang orang tidak menyangka. Mari kita perhatikan. Sesuai aplikasi ya Pak ya? Siap Mas. Makasih ya Mas ya. Terima kasih Pak. Udah GoPay tadi ya? Ya. Terima kasih Pak. Ya Mas, sama-sama. Ya Mas. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan dulu, ya. Ada yang ketemu ojek online seperti ini? Nggak turun-turun nanti, ya. Tambah terus, ya, supaya lebih jauh. Lupanya moge nih, ya, motor gede saudara, ya. Jadi hidup ini tidak bisa hanya melihat dari penampilan. Yang penting hati. Kalau seseorang itu hatinya baik, mau jadi berkat, seperti saya melihat hari-hari ini, Bapak Ibu banyak yang luar biasa menjadi berkat. Di tengah kondisi seperti saat ini, kiranya Tuhan yang memberkati lebih lagi. Amin. Ada hari-hari ini saya melihat ada yang memasak kue, masakan kirim ke orang, ada yang membagi beras dan sebagainya. Puji Tuhan. Seperti gereja kita juga menjadi berkat, dan banyak melihat orang yang membutuhkan, kita juga membagikan. Dan semua oleh karena kasih dan perhatian jemaat, kiranya Tuhan yang memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita memiliki kekuatan di tengah badai ini. Tuhan berpesan kepada kita, harus punya endurance. Kata endurance, ada ketahanan. Saudara, kita tahu bahwa secara global, seluruh dunia hari ini, bumi ini sedang berdoa agar semua krisis ini cepat berlalu. Dan kita punya kondisi seperti bangsa Israel, saudara. Apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel? Keluaran 14 ayat 22 katakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut.
Dari mana saudara? Tengah-tengah laut. Mungkin gak ada yang pernah berjalan dari tengah-tengah laut ya. Ini orang Israel di tempat kering lagi. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara, tandai tiang awan dan tiang api. Amin. Itu penyertaan Tuhan. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara perhatikan, Tuhan yang berperang. Kata amin. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda sedang berjalan di tengah badai seperti orang Israel, kiri kanan itu tembok. Mungkin ada perasaan, tahan gak ini? Tahan gak ini temboknya? Nanti temboknya ini bisa gak tiba-tiba airnya ya? Ada yang menggendong bayi, ibu-ibu, ada orang tua yang ikut, anak-anak kecil, orang-orang dewasa. Tapi Tuhan katakan punya iman, berjalan di tengah laut, di tengah tembok itu. Musa dan Israel menyeberangi Laut Merah, berjalan melewati badai. Ada tiang awan dan tiang api. Dan ini adalah perjalanan panjang, long journey. Katakan long journey. Tapi di tengah long journey ini, maukah kita percaya Tuhan adalah perisai dalam hidup kita? Ada amin? Saat Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maka dialah perisai dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya jadikan ini doa kita bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Siapa yang percaya Yesus hadir? Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Siapa yang menopang saudara? Tuhan Yesus yang menopang. Kita harus ingat seperti Daud. Daud itu mengapa tahan terus ketika dia mengalami banyak ujian dalam hidupnya. Nanti pada minggu-minggu yang akan datang saya akan bagikan tentang Daud. Tapi saudara ingat, Daud itu tahan karena Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Daud itu melewati lembah kekelaman. Dia ingat ketika dia menggembalakan domba, maka Tuhan adalah gembala dalam hidupnya. Seperti kita, Yesus adalah gembala dalam kehidupan kita. Katakan amin.
Saudara, di masa-masa seperti saat ini, ketika krisis, ingat, Tuhan ingatkan kita agar kita utamakan Tuhan. Kita banyak menabur. Karena ketika kita menabur, saudara, kita akan melihat Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Life doesn't get easier, you just get stronger. Ada banyak batu-batu dalam hidupmu, tapi ketika kita punya perisai iman, maka Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Saya menghimbau saudara hari-hari ini, kekayaan itu dikelola dengan baik. Aset itu menjadi kebiasaan, habit. Bagaimana kita mengelola. Saudara, alokasi untuk kebutuhan, untuk apapun saudara alokasikan dengan baik. Berapa persen untuk transport, untuk tabungan, saudara saving, semuanya mari kita alokasi dengan baik. Dan ingat, benih yang kita tabur, Yesus berkata di Markus 4:26, seperti kerajaan Allah waktu kita menabur. Waktu kita menabur benih masuk ke tanah, katakan bersama, benih harus masuk ke tanah. Karena ketika benih itu di tanah, malam hari tidur, jangan khawatir. Siang hari bangun. Memang hari-hari ini banyak orang Indonesia, orang Asia siang hari bangun. Amin. Ya. Karena di rumah, saudara. Tapi benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katakan harvest time, musim menuai. Amin. Mungkin saudara banyak yang tidak melihat, seperti benih yang kita tabur kita tidak lihat. Banyak yang tidak mengetahui bagaimana itu berbuah. Banyak yang tidak mengerti. Tapi pesan Tuhan, tetap percaya. Pak Lugimin, mengapa kita perlu bersyukur pada Tuhan dan membawa persembahan buah sulung? Karena first fruit offering move by gratitude. Persembahan buah sulung itu didorong oleh apa? Ucapan syukur, gratitude. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Seperti Nehemia, juru minum, bagaimana mungkin dipercaya oleh raja membangun tembok Yerusalem, menjaga orang-orang Israel, diluputkan. Saudara lihat, Yeremia selalu berdoa, tangan Tuhan yang baik itu menolong aku. Tuhan yang bermurah hati dan tangannya yang menjaga aku, meluputkan aku. Saudara, kita bersyukur hari ini, Tuhan yang meluputkan hidup kita. Amin. Menjaga kita, seperti Nehemia. Dan apa yang Nehemia katakan dan lakukan dengan segenap orang Israel? Nehemia 10 ayat 35 katakan, lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Amin. Setiap tahun hasil yang pertama untuk mengucap syukur pada Tuhan. Saudara, saya akan close. Saudara lihat, mengapa Raja Hizkia yang kondisinya bangkrut total, krisis total, kristal, habis semuanya, tiba-tiba bisa dipulihkan karena Hizkia memulai dari Tuhan dan rumah Tuhan. Sehingga ketika dia mulai mengajak orang Israel kembali kepada Tuhan, 2 Tawari 31 ayat 8 berkata, Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Mari kita baca ayat 10, 2, 3. Dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak itu. Kata bersama-sama, sejak mulai. Amin. Sejak dan mulai. Ternyata dikatakan, ketika kita mulai membawa persembahan khusus, Hizkia di tengah kelimpahan panen itu melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan pada hari ini. Amin. Dan pesan Tuhan untuk kita semua, berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38 berkata, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan
Ukurkan kepadamu. Give, and it will be given to you. They will pour out into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over, with no space left for more. For with the standard of measurement you use when you do good to others, it will be measured to you in return. Siapa yang rindu menerima harvest dari Tuhan hari ini? Yang rindu menerima harvest, bawa ini, taruh di hati, dan saya akan berdoa. Harvest time ini ada 5 elemen harvest di Lukas 6 ayat 38 ini. Ada takaran, new dimension in harvest sebagai penutup di bulan ini. Yang pertama, takaran yang baik. Kata bersama, yang baik. Ini berbicara kualitas. Saya berdoa dalam hidup saudara menerima kualitas yang terbaik. Amin. Apapun yang saudara miliki, yang sudah ditabur, kualitas terbaik. Yang dipadatkan, itu berbicara kuantitas. Tuhan terus padatkan, Tuhan terus tambahkan lebih banyak. Amin. Terus padatkan. Yang digoncangkan, itu melewati proses. Hari ini kalau saudara melewati proses, goncangan tetap kuat. Karena artinya Tuhan sudah bekerja untuk menolong dan memberkati saudara. Yang tumpah keluar, itu adalah kelimpahan. Saya berdoa saudara menghadapi semua ini mengalami kelimpahan dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang dicurahkan, saudara akan menjadi saluran. Ada amin? Saya berdoa dalam hidup saudara, stoples ibarat di rumah, stoples kaca itu penuh gula. Gula itu dipadatkan terus, ibarat bejana minyak. Bejana itu terus mengalir keluar. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya apa yang saudara tabur seperti Chinese bamboo tree. Saudara masih ingat cerita ini? Chinese bamboo tree 5 tahun tidak pernah ada tanda apapun bertumbuh. Tapi setelah 5 tahun, dalam 6 bulan, Chinese bamboo tree itu bisa bertumbuh 80 kaki, 80 feet. Karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ada mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang Bu Ros. Kita bersama-sama akan menyembah Tuhan. Siapa yang percaya bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Kami percaya dalam firman-Mu mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk new harvest, new dimension in harvest Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Ya Tuhan, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkau jawaban hidupku yang tidak pernah kita pikirkan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. mari jadikan ini doa kita bersama-sama. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Yesus yang ku percaya. Bersama-sama kita katakan, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah sahabat hidupku. Haleluya, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama kita katakan, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita sembah Tuhan. Ialah masyikiara. Ialah masyikiara. Ialah bukakan tingkat-tingkat langit-Mu ya Tuhan. Curahkan kekuatan-Mu di tengah badai. Curahkan mujizat-Mu. Oria rama shikia rama rabara. Ia rama sundur ria rabara. Ia rama syukur rabara. Demikian firman Tuhan. Saat ini anakku, engkau sedang berjalan di lembah kekelaman, dan engkau tidak tahu berapa panjang terowongan yang engkau hadapi. Engkau menghadapi kekelaman yang gelap, yang hitam pekat. Engkau belum melihat ada penerobosan, tetapi ketahuilah, di saat aku hadir dalam hidupmu, engkau akan melihat penerobosan itu. Ada terang di depanmu. Setelah terowongan ini ada terang, sebab engkau hanya berjalan melewati lembah kekelaman. Bukan hanya diam, tapi melewati saja, hanya numpang lewat. Sebab aku bersamamu, akulah gembalamu, akulah yang menyediakan bagimu. Tidak akan ada kekurangan bagimu. Engkau akan melihat minyak yang berlimpah, pialamu berlimpah. Engkau akan melihat kebajikan kemurahanku menyertai seumur hidupmu, sepanjang hidupmu di dalam rumah Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Ialah masuk, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang kekurangan saat ini terima kelimpahan. New dimension harvest. Yes, dalam nama Yesus. Terima. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sudah menopang kehidupan setiap umat-Mu. Setiap jala itu dipulihkan, tidak ada lagi yang koyak. Setiap pundi-pundi sudah dipulihkan, tidak ada yang bocor. Karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan itu diberkati, yang patah semangat itu dipulihkan oleh kuasa-Mu, kekuatan dari-Mu. Be strong and take courage. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kami terima janji-Mu ya Bapa, untuk seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman untuk kita. Tanpa terasa, di minggu yang akan datang kita telah memasuki bulan Mei. Dan tema yang Tuhan berikan untuk kita di bulan Mei itu adalah New Dimension in Power. Dimensi yang baru di dalam kuasa. Saya berdoa dalam kehidupan saudara ada kuasa Tuhan yang berlimpah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mendukung kita selama ini. Ketika tidak ada ibadah diadakan di gedung-gedung dan di tempat kita seperti biasa di cabang-cabang. Dan Bapak Ibu tetap setia menabur, mendukung pelayanan gereja kita sebagai bagian dari keluarga besar GB My Family. Dengan seluruh tim full-timer dan staff kita yang terus melayani saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang terus menabur bersama. Dan ada media-media untuk menabur melalui transfer, melalui berbagai media. Terima kasih untuk seluruh jemaat. Dan saya percaya melalui persembahan saudara, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan mari kita terus bersama-sama stay strong, stay healthy, stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada minggu ini. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Sebab ada kekuatan di tengah badai. Karena Engkau yang menopang kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, encouragement. Engkau memberikan kepada kami expectation. Dan Engkau yang terus bersama kami untuk memberikan ada harvest yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat-Mu, untuk semua jemaat-Mu yang ada di GB My Family ini. Sebab kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Engkau terus memberikan endurance dan daya tahan. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak yang belajar dari rumah, juga orang tua yang bekerja di rumah. Engkau terus menjaga, memelihara, memberi kesehatan dan kekuatan. Di saat kami ibadah di rumah, kami juga melihat lawatan-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kepala negara, untuk Bapak Presiden, untuk seluruh tim yang ada, untuk menteri-menteri, dan juga untuk aparatur negara, untuk wali kota, untuk gubernur provinsi. Semuanya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyertai. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, lembaga MPR, DPR yang terus bekerja keras dengan seluruh kementerian. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah. Juga seluruh tim dari Departemen Kesehatan yang bekerja di depan, Engkau yang terus menyertai. Dan Tuhan, kami berdoa supaya kesembuhan-Mu Engkau berikan bagi seluruh orang-orang yang saat ini sedang mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GB My Family. Dan kami mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu, dalam lingkungan tembok-Mu.
kiranya mencintaimu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat darimu. Mari saudara, angkatlah tanganmu, siapkan hatimu, terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom my family. Di tahun 2020 ini Tuhan memberikan kepada kita visi tahun dimensi yang baru, New Dimension. Dan pada bulan April ini tema yang Tuhan berikan kepada kita adalah New Dimension in Harvest, dimensi yang baru di dalam penuaian. Kita percaya dimensi itu berbicara tentang ukuran. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita ukuran yang lebih luas, kapasitas yang lebih luas di dalam penuaian. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita penuaian dalam segala aspek. Di dalam keuangan kita, dan juga di dalam keluarga kita, dan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.